Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bizil Kurnausmi. Saya Departemen Teknik Geomatika, Program Studi Teknik Pertambangan. Dengan penerbit terakhir 011, di sini saya akan menjelaskan chapter 4 Plate Tectonics ya. Jadi di sini itu kita akan membahas the early case for continental drift, kemudian skepticism about continental drift, kemudian paleomagnetism, and the revival of continental drift, kemudian recent evidence for continental drift, kemudian history of continental positions, kemudian sea floor spreading, kemudian his driving force, kemudian explanation, kemudian plates and plate motion. How do you know that plates move? Kemudian marine magnetic anomalies, another test, fracture zones and transform faults, measuring plates motion directly, divergent plates boundaries, transform boundaries, convergence, plate boundaries, ocean convergence, ocean continent convergence, continent convergence, the motion of plate boundaries and path size, the attractiveness of plate tectonics, what causes plate motions, current mantle plumes and hot spots, and final notes and summary. Jadi di eh, gambar 4.1 ini adalah apa namanya peta lempeng tektonik global yang kemungkinan besar itu adalah peta yang menampilkan eh, apa ya di sini tuh peta-peta yang apa tuh namanya eh lempeng-lempeng tektonik yang terutama di dunia gitu, misalnya lempeng Pasifik, kemudian lempeng Eurasia, dan batas-batasnya lempengnya yang merupakan lempeng-lempeng litosfer yang bergerak di astenosfer seperti itu. Kita lanjut ke 4.2. Jadi di sini tuh bisa kita lihat bahwa eh, di sekitar 225 juta tahun yang lalu, bumi kita ini itu memiliki kontinental yang eh, suatu satu satu wilayah ya, yang tadinya satu wilayah menjadi beberapa wilayah sampai ke hari ini, yaitu sampai menjadi seperti ini. Yang di awalnya itu diawali dengan eh, lempeng dari lempeng benua dari Laurasia, kemudian lempeng dari Pangaea, kemudian lempeng dari Gondwana. Nah, kemudian dari lempeng Laurasia itu memecah dia, jadi bagi dua sampai ke atas ini. Jadi ke atas ini kemudian ada Pangaea, dia membagi dua ya, menjadi Laurasia sampai bagian itu jadi ke bagian Laurasia dan menjadi bagiannya si Gondwana ini. Kemudian dipecah lagi. Jadi yang Laurasia itu dipecah lagi ke Gondwana. Jadi yang Laurasia ini ada North America, Europe, Asia, Afrika, India. Sorry, Afrika, Indianya enggak. Tapi kalau South America, Antartika, Australia, India, dan Afrika tetap masuk ke dalam Gondwana. Gondwana. Nah, kemudian di sini itu adalah eh, pecahan ya, perpecahan-perpecahan sampai hari ini. Dan suatu saat nanti itu lempeng ini tuh bakal kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena kalau kata dosen saya, sesuatu yang terjadi di masa lalu itu pasti terjadi di masa lampau, seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada apa namanya animal-animal atau fosil-fosil ya, yang dari contoh ini di sini tuh ada Listrosaurus ya, yang ke ini jalannya ke wilayah yang ini ya, dari Afrika, India, dan apa namanya Antartika. Kemudian ada Mesosaurus yang dari South America sampai ke eh, Antartika, kemudian sampai ke Australia. Kemudian di sini juga ada Cyanogatus ya, dari South America sampai Afrika. Nah, kayak gini. Nah, habis itu di sini ada ini ya, apa namanya?
ada periode, ada periode di mana di sini. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa di gambar A itu bakal ke arah yang angle ber B. Jadi dia itu makin merapat. Dan ini tuh suatu saat itu bakal bisa balik lagi, teman-teman. Karena sesuai yang tadi saya jelaskan, sebuah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu pasti terjadi di masa lampau. Jadi suatu saat juga dia ini bakal balik lagi ke sebuah super benua yang besar, tapi mungkin beda beda wilayahnya seperti itu. Kemudian kita lanjut kalau di sini itu ada present pole position atau geographic north pole. Di sini tuh ada present pole ya. Yang di sini tuh ada ancient pole itu di bagian ice. Kemudian deserts. Dan desertnya ini pas di tengah-tengah. Kenapa? Karena di sini lintang desertnya atau di garis ekuator. Kemudian di sini ada rills dan reefs ya. Kemudian ada desert di sini. Kemudian ice-nya di sini. Nah, kemudian ada ancient pole position dan present pole position the same. Itu sebetulnya juga sama ya. Jadi ini nggak usah kita jelasin lagi. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini tuh ada apa namanya? Sebuah lempeng. Saya prediksi ini adalah lempeng ya, continental drift ya, yang mengarah yang bergerak setiap 2,7 eh ini apa ini? Saya nggak tahu. GM per cm pangkat 3 ini. Intinya dia tuh bergerak mungkin segitu kali ya. Dan kalau misalnya oceanic crust ini dia tuh selama 3,0 gm apa namanya sentimeter pangkat 3 mungkin seperti itu. Dan kalau mantel itu 3,3 gm per cm pangkat 3 seperti itu. Jadi itu ada pergerakannya eh, setiap waktu yang sama. Kemudian di sini tuh ada, jadi kalau misal 4,8 ini itu ada apa namanya batuan-batuan ya. Rangkaian yang di dekat magnetiknya. Jadi di sini ada inclination of magnetic lines of force within the Earth magnetic field. Jadi intinya tuh di sini tuh apa ya? Ibaratnya benua-benua ini itu telah berpindah lah selama jutaan tahun eh, menggunakan bukti yang tidak dapat dijelaskan oleh geologi konvensional saat itu. Nah, sehingga transisinya itu menuju teori tektonik lalu modern. Nah, jadi maksudnya ini kalau misal yang apa nih namanya, kalau yang rock near ekuator ini sebenarnya arahnya aja sih karena dia lagi di garis ekuator kan, ya mungkin seperti itu. Kalau batuan yang ini itu dia mengarah ke southern hemisphere, ya mungkin seperti itu sih. Jadi cuma arah batuannya aja. Kemudian lanjut ke 4 titik apa namanya 4,9 4,8 4,9 yang mana ya? Oh ini. Jadi di 4,9 ini itu ada apa namanya? eh Nah, kemudian tadi melanjutkan bahwa di 4,10 ini itu ada apa namanya pergeseran kutub semu atau apparent polar wandering. Jadi di sini itu adalah jalur ketika pergerakan itu mengarah ke kutub magnetnya di sini itu ditandangkan sebagai N dan arah keluarnya sebagai S. Em, Seolah-olah kayak kutub magnetnya ini bergerak dan dilihat dari batuan benuanya yang bergerak ini seperti itu. Misalnya ke Eropa dan Amerika Utara. Jadi ini tuh apa namanya apa ya, kayak dia nih selalu selalu bergantung kepada, gimana ya jelasinnya ya, intinya tuh ini tuh kayak jalur pergerakannya yang dikarenakan karena kutub magnetnya itu. Kemudian di 4,9 ini itu adalah arah medan magnetnya. eh iya benar, ini tuh ada arah medan magnetnya. Di sini tuh ada garis ekuator ya, garis ekuator yang saya prediksi bakal rata-rata
wilayah yang sangat ekstrim seperti gurun pasir. Kemudian di sini itu dan 9 ini tuh menunjukkan batuan apa namanya eh atau sedimen lah, batuan-batuan sedimen itu yang merekam ke arah medan magnet bumi seperti itu. Saat itu yang terbentuk dan mendingin. Jadi ini tuh alasan posisi benua perubahannya makanya di sini seperti itu. Kemudian lanjut ke 4.11. Jadi di sini itu menunjukkan bahwa sebuah plate itu bahkan plate tectonics itu bakal kembali ke posisi semula. Jadi kayak nunjukin bahwa benua-benua misalnya Eropa dan Amerika Utara itu disatukan kembali seperti masa Pangea atau masa super benua seperti itu. Dan jalur pergeseran kutub yang semuanya berbeda-beda pada gambar ini tuh di gambar 4.10 itu jadi satu jalur yang jadi satu jalur yang koheren. Jadi itu membuktikan bahwa kutub magnet tidak hanya bergeser, tapi benua lah yang bergerak gitu. Tapi tidak banyak bergeser, sorry. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke 4.12. Di 4.12 ini ada banyak sekali fitur-fitur ya. Dimana di sini tuh ada eh, apa namanya? Ada mantle, ada oceanic crust, ada continental crust, kemudian ada oceanic crust, kemudian ada apa namanya proses-proses intrusif di dalam bumi kita, yaitu ketika core itu menghasilkan tekanan hidrotermal yang membuat apa namanya cycle heat cycle di sini, kemudian mengeluarkan sampai ke permukaan di Rift Valley on Ridge crossnya ini, crestnya ini di sini seperti itu. Dan ketika terjadi pendinginan, maka menjadi batuan-batuan yang sampai ke atas. Kemudian mungkin itu gambar kecilnya ya kalau yang ini. Kemudian ini itu ada tabrakan ya antara lempeng benua dengan lempeng samudra di sini. Jadi lempeng samudra itu mengarah ke bawah sehingga membuat lempeng benuanya ini naik ke atas seperti itu dan membuat magmanya itu aktif sampai ke atas seperti itu. eh dan juga di sini ada island-island ya eh yang di sini dan juga ada tekanan-tekanan tinggi yang dihasilkan oleh suhu yang sangat panas di bawah bumi kita akibat magma-magmanya di oceanic crust di sini seperti itu. Kemudian di sini itu ada apa namanya continental crust ini sebetulnya sudah dibahas ya di post sebelumnya gambar ini jadi saya skip aja. Kemudian di sini itu ada Kemudian di 4.14 ini itu adalah sebuah marine magnetik ya, sebuah gaya magnetik di sebuah di laut yang apa namanya, yang anomalis ya, yang tidak diketahui karena karena di mana di sini tuh ada garis merah positif ya sebetulnya. Yang ini tuh ada garis merah positif dan negatif. Dan magnetiknya ini dia anomalis di record juga sebagai eh, apa namanya magnetometer. Jadi namanya magnetometer. Nah, dan dipasang itu di belakang kapal biasanya seperti itu. Dan kalau misal positif anomalinya itu berarti dia itu ditunjukkan di hitam dan kalau misal negatif anomali itu dia di eh, tan ya, dia showing tan seperti itu. Kemudian mengetahui bahwa magnetik itu anomalis itu adalah cabang dari Rift Valley ya. Dan simetrik tentang ridge crest-nya dan apa namanya simetrik itu magnetic anomalies ya atau stripes dari Middle Atlantic yang the ridge south of Iceland seperti itu. Kemudian di sini tuh ada magnetic epoch ya. Di sini tuh sebetulnya 4.15 ini itu adalah diagram menjelaskan bahwa medan bumi itu telah berbalik berkali-kali sepanjang arah geologis.
dan utara normal menjadi utara terbalik seperti itu sih simpelnya. Dan ini ada age million of years ago-nya, dimana di sini tuh ada ketika Gilbert, Gausses, Matuyama, dan Brandes seperti itu. Lanjut ke 4.16, di sini tuh ada lempeng yang dari apa namanya, dari Gilbert ya, dimana di sini tuh dia reverse epoch, apa namanya, dia tuh minus, eh apa ya dia bilangnya, magnetiknya itu minus ke minus. Kemudian kalau Gilbert and Gilbert berarti positif positif. Kemudian apa namanya, maksudnya di depan sininya ini Ghost Ghost itu kan Gilbert sama Gilbert kan, dan Denny berarti jadi positif positif. Kemudian kalau di Matuyama itu adalah Ghost dengan Gauss, eh, atau Ghost itu yang di sininya sih sebetulnya. Kemudian eh, jadinya minus. Kemudian kalau misal berada sini itu dari Matuyama, Ghost Gilbert, and ya cuman itu jadinya dia plus, balik lagi ke plus kayak gitu. Itu cuman magnetiknya aja sih. Nah, kemudian di sini tuh ada ocean geologinya ya. Jadi di apa namanya? Di sini tuh ada Miocene, kemudian ada Oligocene, kemudian ada Eocene, kemudian ada Paleocene, kemudian Late Cretaceous, kemudian ada Middle Cretaceous, Early Cretaceous, kemudian Late Jurassic. Jadi ini tuh ibaratnya kayak masa kemasanya sih sebetulnya. Cuma masa kemasa-masanya aja. Jadi ini tuh untuk usia dari lantai ya, usia apa namanya seafloor ya sebetulnya, yang determine ke dari magnetik yang tidak dikenal seperti itu. Kemudian di sini tuh ada dua penjelasan bahwa yang berhubungan di antara fracture zone dengan the middle, apa namanya, mid oceanic ridge, dan apa namanya, ya kalau di gambar pertama itu ada namanya strike slip fault, dan di sini ada inactive ridge-nya yang ke atas ya, bentuk seperti segitiga seperti ini. Itu memicu pergeseran lempeng, yaitu transform di sini. Yaitu seismically active zone, kemudian ada inactive ridge, kemudian ada fault-nya. Sebentar, saya sudah kita lanjut. Kemudian di sini ada transform fault ya. Transform fault. Di sini itu dia lebih spreading aja sih, lebih spreading. Terus di sini tuh ada, kan di sini dia terkena transform ya, tapi di bagian tengahnya ini dia mengalami divergen, yang artinya divergen ini berarah ke luar. Kemudian ada, kalau pergeseran ini itu dinamakan sebagai apa namanya, transform seperti itu, maka dia dinamakan transform fault. Ya mungkin segitu aja. Kemudian di foto ini tuh ada GPS ya, yang di apa namanya, GPS station yang diinstal di Iceland, yang untuk menangkap sinyal dari orbit orbit GPS, untuk menangkap apa namanya, lapisan-lapisan dari motionnya itu, dan untuk melihat juga kayak umurnya itu lewat stasiun ini di seluruh dunia yang tertangkap oleh GPS-nya seperti itu. Kemudian di sini tuh ada gambar ya, gambar pergeseran ya, pergeseran lempeng benua yang semakin lama itu bergerak teman-teman. Jadi dia selama 5 cm itu per year dia tuh gerak 5 cm. Nah, kalau misal di sini itu banyak sekali ternyata, banyak yang bergerak. Jadi eh, tentu saja ini tuh dipicu karena ada tekanan lempeng, apa namanya, tekanan di bawah permukaan bumi kita. Dan ini tuh adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena kalau misalnya ngeliat seperti ini, mungkin
ini tidak bisa disebut sebagai apa ya? Ya seperti itu mungkin. Kemudian di sini tuh ada apa namanya? Continental eh Continental Divergent karena dia bergerak keluar ya. Dan di sini tuh ada Rift Valley yang airnya tuh sudah surut. Kemudian di sini tuh iya cuma itu aja sih sebetulnya. Kemudian ini ada Continental Continental apa namanya? eh ada oceanic crust ya di proses divergen. Di mana di sini tuh airnya itu membelah sehingga saya prediksi akan terjadi retakan di tengah-tengahnya. Dan ternyata benar di foto bawahnya di sini ada retakan yaitu palung ya yang kita tahu dan magma itu menjadi sebuah mendapatkan sebuah jalan akses untuk mengeluarkan tekanan hidrotermal ke atas atau mengeluarkan magma-magma yang seharusnya itu udah apa ya sudah harusnya keluar ke lewat jalan akses ini seperti itu. Kemudian di sini tuh ada di apa namanya di 4.21 ini itu ada apa namanya retakan ya retakan di Afrika Timur dan dan Laut Merah sebagai contoh batas divergen ya. Jadi ini ada batas divergen ya dari sini ke sini lihat panahnya nih berlawanan arah kan. Nah ini divergen. Nah kalau ini juga di sini di Lake Alberto kemudian Lake Turhana ini dia bisa keluar gitu. Dan ini juga sama. Nah, kalau bedanya, kalau yang ini tuh dia udah masanya dia udah duluan gitu. Dan ini juga sama dia masanya duluan. Kalau ini kayaknya masih baru gitu. Kalau dari rentang waktu dan strukturnya seperti itu. Dan ya, dan juga saya prediksi ini Madagaskar juga ini, kalau menurut saya karena tidak mungkin ada tiba-tiba muncul lempeng seperti ini, lempeng benua seperti ini. Jadi saya pikir ini karena ada super benua juga yang dari sini. Seperti itu yang misah. Kemudian lanjut ke continental shelf-nya. Di sini tuh bukan continental shelf, maksudnya di sini tuh ada batas konvergen dari apa namanya samudra sampai benua. Jadi di sini tuh ada samudra ya, continental samudra tuh yang di sini, benua tuh yang di sini. Jadi dia tuh apa ya menunjukkan subduksi lempeng samudra yang lebih padat di bawah lempeng benua. Jadi di sini tuh ada fitur-fitur yang dihasilkan oleh palung samudranya di zona subduksi ya di dan busur vulkanik kontinen atau rangkaian gunung yang berapi di daratan seperti itu. Jadi di sini tuh ada pasif kontinental yang eh, berfo- ber, apa ya yang bergerak dan mengalami divergence seperti itu. Jadi mengalami retakan sampai ke bawah turun seperti ini. Dan yang dialami karena ada pertabrakan lempeng seperti itu. Kemudian di 4.23 ini itu ada ini ya, ada reach reach transform di mana di sini transformnya itu dia bergeser tetapi seperti ini dia membentuk L terbalik L dan L terbalik. Kemudian di sini ada reach transform seperti ini. Kemudian ada transform. Sebenarnya ini itu hanya mewakili dari ketidakjelasan eh, apa namanya bentuk pergeseran-pergeseran transform plates sehingga dia mensimbolkannya itu sebagai tiga ini dan sebetulnya tidak ada yang perfect dengan segitiga dengan persegi ini ya ini kan lebih dia kan seperti persegi kan jadi tidak ada yang perfect seperti itu cuman dia mensimbolkannya dengan seperti ini seperti itu kemudian di sini tuh ada di 4.24 itu ada ini ada oceanic plates ya oceanic plates yang bergerak ke luar ya kemudian yang B ini itu ada
continental plates yang bergerak ke luar. Jadi dia mengalami divergen ya, sesuai yang kita tahu. Jadi dia jadi keluar sampai seperti ini. Dia jadi kayak spreading gitu, spreading yang keluar, dia melawan arah sampai seperti ini. Nah, kemudian di sini tuh ada uh, pada titik 25 ini ada sama sebetulnya yang tadi, ini adalah konvergennya. Jadi ketika sebuah lempeng benua itu ditabrakan dengan lempeng samudra, itu menjadi tabrakan lempeng yang mengarah ke bawah, kemudian memicu magma-magmanya ke atas dan memberikan tekanan hidrotermal eh, dengan suhu yang sangat tinggi seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Kemudian di sini tuh ada arahnya. Di sini tuh ada table tennis ball yang kalau misal saya ngerti. Jadi dia tuh kalau misal kalian eh, apa namanya? Kalian gesek seperti itu seperti yang di gambar ini, bolanya tuh bakal ngarah ke belakang atau ngarah balik ke posisi kalian. Seperti itu, saya ngerti. Jadi di sini itu apa namanya? Kayak sesuatu yang bisa sesuatu yang bergerak itu bakal balik lagi ke semulanya seperti itu. Dan ini adalah contoh simulasi dari lempeng-lempeng ini sebenarnya seperti itu. Dan juga ini juga sama, di sini tuh adalah penjelasan ya, penjelasan lempeng. Tadi yang saya bilang bahwa lempeng samudra menabrak lempeng benua di sini sehingga terjadi apa namanya arah lempeng yang ke bawah membuat transform di sini ya terjadi transform juga yang memicu magma sampai ke atas ke daerah pegunungan kemudian mengeluarkan tekanan hidrotermal dan mengeluarkan magma-magma sehingga sampai menjadi dingin dan menjadikan rock cycle juga. Kemudian di sini tuh ada arah ya, ada arah Ocean Continental Convergence ya, yang tabrak tadi. Sama aja sebetulnya. Saya rasa ini saya nggak boleh jelasin lagi ya, karena tadi saya udah jelasin. Kalau ini di sana trendsnya atau retakannya, karena terjadi retakan juga, jadi di sini. Karena ada apa namanya, accretionary wedge, yang artinya itu fine grain sediment scrap of oceanic crust, itu seperti itu. Kemudian ini juga sama, ini adalah continental continent collision atau tabrakannya, artinya jadi surface threshold ya. Di sini itu dia mengarah ke bawah astronosfer atau ke mantel bumi, sama aja. Kemudian di sini ada bakar spreading ya. Oh, ini mungkin lebih ini aja sih, lebih rinci aja. Jadi ketika kontinen dia itu bertabrakan dengan sea levelnya atau lempeng benua, dia bakal membuat hard splits atau menjadi membagi dua gitu dan terjadi trends di sini atau retakan. Kemudian ada arc migrace. Di sini ada perubahan posisi di mana ketika lempeng ini saya nggak tahu ini lempeng benua atau samudra, tapi kayak samudra. Oh, ini samudra sama samudra. Jadi di sini bakal membuat trends ya atau palung, tapi yang menukuk ke bawah. Jadi ini berbeda. eh Dia bakal ke bawah seperti ini. Kemudian karena dia terkena tension ini dia makanya split jadi bagi dua. Nah kalau ini dia ini ternyata ini lempeng samudra dan samudra ini menggeserkan arc migrate itu menjadi mendekat ke daerah si levelnya. Jadi maksudnya ada pergerakan di mana ketika posisi awal itu akan berbeda ketika lempengnya ini berbeda. Dan di sini ada juga continental splits. Jadi ketika apa namanya ya sama sebenarnya ini sama aja sih sama aja kayak yang pertama dan kedua. Mungkin itu aja. Kemudian di sini ada continent extension, di sini rising and spreading mantle diapir. Oh, di sini itu maksudnya arahnya ya, arahnya itu dia bisa ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dan ini sama yang kata dia. Kemudian di sini tuh ada arah subduction ya. Dia bisa arah subductionnya ini kan dia kan tabrakan di sini ya, tabrakan di sini dia bakal ke bawah, kemudian dia bakal naik lagi ke atas. Jadi
Makanya kayak beberapa foto di antara lempeng benua dan samudra itu ketika lempeng samudra malah ngarah ke bawah, tapi malah naikin si posisi si lempeng benuanya. Nah, jadi dia ini kayak cycle gitu. Jadi di sini tuh dia naikin apa namanya penumpukan permukaannya sampai ke atas, jadi dia tuh naik seperti itu. Dan itu juga sama. Iya, itu memicu sampai ke atas seperti ini dan membuat arah subductingnya ke kanan dan kiri seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini tuh ada eh, apa namanya Central Asia atau collision yang terjadi yang seperti ini, collision yang ini itu terjadi di wilayah Central Asia yang stretching dan slip ya di apa tuh namanya di sepanjang major di interplate faults-nya. Kemudian di sini tuh ada plate apa ya eh, Pacific Plates-nya ya. Di sini saya melihat ada Pacific Plates. Di sini ada fase Cascadia, subduction zone itu di sini. Kalau ada ya ini cuman plate size-nya sih. Jadi plate size itu bisa mengubah plate itu bisa mengubah ukurannya ketika tabrakan bisa menjadi sebuah kecil 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 apa namanya wilayah apa lempengnya itu jadi kecil 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 karena terkena transform atau subduction atau apa namanya tabrakan lempeng-lempeng yang lain seperti itu. Jadi dia bisa berubah platesnya tergantung reaksinya itu seperti apa. Kemudian di sini itu ada core ya. Core bumi dia itu mengeluarkan apa namanya tekanan hidrotermal yang sangat tinggi sampai ke atas dengan melalui magma-magmanya lewat mantel sampai ke apa namanya sampai ke permukaan yang melewati sebagian besar itu di gunung dan ada juga yang masih terombang-ambing di sini dan bentukannya itu dia seperti ini sebetulnya seperti plum atau jamur kalau yang kita kenal seperti itu. Kemudian di sini tuh ada oke tinggal dikit lagi. Kemudian di sini tuh ada eh possible yang terjadi kalau semisal lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra dia bakal mengarah ke satu arah di sini dan mengalami oh jadi saya bisa lihat di sini bahwa ada slab rollback ya slab rollbacknya ini dia bisa ke bagian sini dan ke bagian sini kalau semisal ke bagian sini berarti permukaan yang bagian sini itu akan naik seperti itu. Nah, mungkin inilah yang menjadikan bahwa sebuah palung yang sangat dalam itu menjadi sangat dalam seiring waktu karena ya ini karena ada cycle seperti ini gitu. Kemudian di sini juga dia bisa jadi remuk lagi ke atas dan permukaannya dia akan subduction naik justru. Kemudian di sini itu adalah ya ini adalah divergent ya seperti itu. Nah, ini saya bilang bahwa sebuah magma itu akan berbentuk sebuah jamur seperti ini ya ketika ke atas. Tidak seperti jamur juga, cuman dilambangkan seperti jamur lah atau plum seperti itu. Jadi sampai mencapai ini sampai tengah, di sampai atas, dia sampai ke apa namanya ke gunung, sampai mengeluarkan gunung ke jadinya volcanic chain seperti itu. Jadi sea floor, fluid basalt, on uplift, kemudian hotspot volcano, kemudian volcanic chain. Jadi itu adalah proses magma yang keluar dari outer core ya, atau inti bumi kita. Gitu. Kemudian di sini tuh ada apa namanya? Vulkanik ya, vulkanik yang aktivitas vulkanik yang diketahui ini ada banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
eh,
apa namanya, kontinental ya. Eh, Lempeng yang ada kontinentalnya juga di sini. Atau ini tuh maksudnya lempengnya Condor Dome above Plume-nya, atau apa namanya, eh retakan yang diakibatkan karena plume magmanya, seperti itu. Dan dia menjadi terbuka seperti ini, yang terbuka ke segala arah, eh dari karena plume-nya itu. Dan ini tuh adalah dan itu tahap ketiganya, kan dia itu memaksa air ya, karena kan di bawah bawah bumi kita ini, di bawah lapisan tektonik itu sebenarnya air kan. Nah, ini bakal jadi kayak gini seperti itu, dan membuat lempengnya itu jadi pisah-pisah kayak gini. Dan ini adalah contohnya, yaitu di Afrika dan Arabian Peninsula, kemudian Indian Ocean dengan Arabian Peninsula. Dan kemudian itu adalah mantle plumes. Iya, ini sama aja. Dia ya saya rasa ini tidak perlu dijelaskan kalau ini. Kemudian kalau ini, iya ini sama sih. Mantle plume yang bergerak ke atas. Dia masih masif ya, ledakannya masih masif. Arti masih aktif maksudnya. Kemudian ini itu adalah plate movement ya, plate movement ya. Dan tadi saya bahas, dia itu bergerak setiap tahun ya. Bukan setiap tahun, tapi kita menghitungnya itu di skala setahun seperti itu. Kemudian di sini ada hydrothermal circulation. Oh, jadi dia itu bakal memisah ya. Dari reveal ini bakal memisah. Dia bakal memisah ke arah sebaliknya, arah berlawanan maksudnya. Dan di sini itu ada hot magma yang eh, apa ya? Yang mengakibatkan air-air di sini itu menjadi nguap atau mendapatkan tekanan hidrotermal dari magma ini. Mungkin itu saja dari chapter 5, chapter 4 sorry. Oke, di sini saya lanjut. Chapter 5. Di sini membahas tentang mountain belts ya. Membahas tentang mountain belts dan continental kerasnya. Jadi introduction, kemudian karakteristik of major mountain belts, kemudian size and alignments, age of mountain belts and continents, kemudian thickness and characteristics of rock layers, kemudian patterns of folding and faulting, metamorphism and platonism, normal faulting, thickness and density of rocks, feature of active mountain range, kemudian evolution of mountain belts, kemudian orogenies, and plains convergence, kemudian post-orogenic uplift and block faulting stage. Kemudian the growth of continent displaced and trends. Lanjut ke gambar yang pertama. Di sini ada orang yang naik ke mountain belts, teman-teman. Jadi di sini ada mountain range ya, area-area mountain yang dingin di kutub. Dia lagi naik gunung kayaknya, seperti itu. Dan tekanan ini sangat dingin, teman-teman. Nah, di sini tuh ada map ya. Map yang menunjukkan bahwa di sini tuh menunjukkan bahwa dunia yang terkena major mountain belts. Di sini tuh ada New Zealand Alps, kemudian ada Urals, kemudian ada Himalaya, kemudian ada Pyrenees, Atlas Mid, apa nih nggak tahu. Kemudian ada Alps, kemudian ada Caledonian Heights, kemudian ada Appalachians, kemudian ada North American Cordillera, seperti itu. Nah, di sini tuh ada region that erodes into mountains and deep valley. Jadi di sini tuh masih apa namanya, masih masih belum ada apa namanya, permukaan itu masih seperti ini. Kemudian dia tuh tadinya dari sini teman-teman, dari sini. Kemudian dia erosi ya, itu mengalami erosi sehingga menjadi seperti ini. Kemudian freight surface levelnya dia menurun. Jadi dari yang kayak gini itu jadi makin kayak gini.
Ini jadi makin kayak U dia dari V ke U. Kadang dia oh sorry, berarti dia dari sini dulu, dari sini ke sini, belok sini lagi. Average surface levelnya dia makin turun. Jadi ada subsidence di sana, jadi dia erosi lagi sampai menjadi huruf U seperti ini. Iya, ini juga sama. Kemudian di sini tuh ada karakteristik of major mountain belts-nya. Dan di sini tuh ada mountain ya, yang mountain peaks yang tumbuh tahu apa ribuan meters di bawah di atas apa namanya di atas kota, di bawah kota maksudnya, iya di bawah kota. Dan di sini terlihat ya sangat besar sekali di sini mountain peaks-nya. Kemudian saya mau stop dulu. Kemudian lanjut di sini itu kita balik lagi ke bawah. Di sini tuh ada apa namanya mountain belts ya. Ada mountain belts and Kraton. Jadi di sini tuh include kanan Canadian shieldnya itu yang di dari North America seperti itu. Jadi ini cuman ini aja sih penjelasan tentang wilayah-wilayahnya aja, mountain-mountainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada skema dari apa ya part-part lah dari mountain ya yang ada di bagian kiri atau mountain belt sampai ke sini atau Precambrian Shield dan interiornya. Jadi di sini tuh ada mountain beltnya yang berbentuk seperti ini dan Precambrian metamorphic rocknya, kemudian Precambrian plutonsnya di sini. Kalau ada basementnya, kemudian ada struktural basin, kemudian ada struktural dome, kemudian ada Precambrian shield, kemudian ada Kraton. Kemudian di sini tuh ada patterns of folding and faulting. Di sini tuh ada apa namanya wilayah Pilbara Australia. Cuman di sini tuh diambil dari satelit ya. Jadi di sini tuh bagian dari Western Australia. Jadi di sini tuh ada metamorphic rock yang berwarna dark gray dari 3 miliar sampai 3 sampai 5 miliar tahun usianya. Itu dia membentuk apa namanya granit ya atau gneiss, yang gneiss ini yang white. Kalau granit itu dia yang warna hitam, dan dia apa ya area yang area ini tuh mencakup 400 kilometer across di situ. Nah, kemudian di sini tuh ada garis, bukan garis sih, gambar mountain belts ya, mountain belts atau pembentukannya ya dari metamorphic rocks itu dia itu terjadi apa namanya bahasanya itu bukan transform tapi seperti ini gimana ya kayak tabrakan ya membentuk proses transform seperti itu. Jadi dia volcanonya di masih di sini, jadi dia membentuk apa namanya eh rocks rocks yang seperti ini begitu, dan nanti akan membentuk magmatic arc-nya. Nah, kemudian di sini tuh ada apa namanya gambar dari valley atau ridge mountain belt ya. Oh, ya mungkin itu aja. Kemudian kalau di sini tuh ada Precambrian basement, Precambrian dan basement. Kemudian lanjut di sini ada Precambrian faults yang terlihat ya di mountainside di Andes.
terlihat bahwa di sini ada recumbent faults di bagian sini dengan yang sini. Terlihat kan? Bagian yang ini sama yang ini. Kemudian di sini tuh ada fault blocks-nya atau mountain yang terbilang movement itu normal lah. Itu dari sini ke sini, ini ke sini, dia tabrakan, dari lempeng ini ke sini. Jadi dia membuat patahan seperti itu sehingga menjadikan sebuah lekukan yang akan menjadi gunung nanti. Nah, di sini tuh ada skema bahwa mountain belts itu akan menyebar ya dan spread spread dan mengambil wilayah untuk mengambil apa namanya lempeng convergence di situ. Jadi di sini ada deep sheet metamorphism untuk glacier ini yang ke arah sini. Kemudian ada fault and thrust belt, kemudian ada extensionnya, normal faultsnya juga, kemudian ada Ross indicate the direction of flow. Kemudian ada terjadi subduction di sini sehingga dia turun ke bawah. Nah, nah, kemudian di sini tuh ada ultramafic rocks in mountain belts from the mantle to Colton powder. Jadi di sini ada ultramafic rocks ya, yang di dalam mountain belts. Sepertinya itu udah diukir ya kayaknya. Jadi dia udah diukir soapstone-nya itu eh, sama orang. Jadi seperti ini gitu. Dan dihasilkan dari apa namanya magma ya. Ketika terjadi pendinginan maka akan menjadi batu-batu. Nah, kemudian di sini tuh ada gambar dari eh, bagaimana lempeng itu bertabrakan di sini. Jadi akan terjadi subsidence di bagian bawah sini. Jadi lempeng apa namanya? Lempeng benua dengan lempeng samudra di sini bertabrak. Atau ini saya nggak tahu. Kayaknya lempeng samudra juga. Anggapnya lempeng samudra dan lempeng samudra bertabrakan mengarah ke bawah hingga terjadi subduction dan akan mengangkat permukaannya itu ke atas di bagian sini sehingga membentuk cycles permukaan di sini sampai mencapai ke atas seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada patahan ya. Ada patahan di mana ketika subduction ini dia masih subduction di bawah, dia ternyata patah gitu karena tekanan dari lempeng ini itu terlalu terlalu kuat sehingga membuat apa namanya? Permukaan di sini tuh ini teman-teman apa namanya? Putus gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada kalau misal seperti ini itu ada kemungkinan bahwa lempeng yang di sini itu bakal turun ke sini. Jadi dia bakal yang turun ke bawah seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada apa namanya? Convergence ya. Di sini terlihat bahwa ada Lake Precambrian ya. Ketika lempeng North Amerika dengan lempeng Afrika ini tabrakan di sini. Seperti itu. Jadi Precambrian ini breaks up ya dan spread ke seafloor seperti itu. Kalau di sini ada Cambriannya ketika apa namanya tadi ya lempeng North America Keraton ini dia subduction ke bawah jadinya di sini juga ada tadi subduction juga dia dua ya spreadingnya kemudian menciptakan ancestral Atlantik atau apa namanya palung ya jadi kemudian di sini tuh eh, ada Ordovician Silurian ya di sini itu terlihat bahwa ini sebenarnya zoom zoom outnya dari sini sebetulnya kalau saya lihat. Dia terjadi eh, apa namanya subduction di sini sampai ke bawah dan memicu magma-magmanya sampai ke atas. Ini juga sama eh apa namanya tabrakan lagi lempeng samudra dengan apa namanya lempeng benua dan dia dinamakan sebagai Devonian sampai ke bawah seperti itu. Jadi sebenarnya Precambrian itu adalah Cambrian ya. Cambrian itu adalah bentuk yang paling luasnya seperti itu sih. Kemudian di sini ada Pennsylvanian
Di sini itu adalah bagian dari Kraterd Palladium. Piedmont Tirrenia, Carolina Tirrenia itu di sini, di bagian North Amerika dengan Afrika, seperti itu. Nah, kawan di sini ada patahan ya, ada patahan yang mengalami apa namanya lempeng divergen menjadi spreading seperti ini, dinamakan Triassic atau Rifting begins. Begins. Nah, kemudian di sini tuh ada ticker-ticker lines ya di sini atau thrust faults yang atau lipatan-lipatan lah yang eh, yang kelihatan di sini, dan movementnya itu dia selalu ke kanan atau ke kiri. Dia kalau dilihat dari diagram ini, dan eh apa ya, hanya beberapa eh, teman saja lah, hanya beberapa apa ya, hanya beberapa ketukan saja itu dia menunjukkan bahwa adanya indikasi pergerakan overriding ke trust blocknya seperti itu. Jadi gambarnya itu ada ya seperti itu. Kemudian di sini tuh ada motion ya, ada motion dan apa namanya Tibetan yang Tibetan Plateau atau lempeng superbenua ini yang mengelilingi yang apa namanya eh nah di sini itu ada eh, apa namanya GPS ya. Jadi di sini tuh ada gambar di tapel GPS measurementsnya. Jadi kalau misal blue arrow pointsnya ini itu sebagai direct apa namanya arah ya, arah dari motion dan panjang dari indikasi kecepatannya setiap tahunnya. Dan skalanya ini dia per tahun ya. Kemudian kalau di scale in the lower left ya, di bagian kirinya ini dia itu untuk mengindikasi lah sebagai panjang dari apanya tanda arrow-nya ini sebagai 20 mm per year. Kemudian kalau decibel yellow-nya ini itu untuk menunjukkan regionsnya lah. eh Seperti Himalaya, Tibet, Tibet Plateau, kemudian ada ya mungkin kayak gitu aja. Nah, kemudian di sini itu ada at end of orogenic stage, di mana di sini itu ketika apa namanya ocean crust itu menabrak dengan continental crust, dia akan apa namanya arah oceanic crustnya itu bakal ke bawah sampai naik seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mountain belt ini dia tuh lebih kayak naik lah, karena dia tuh terjadinya apa ya kenaikan permukaan ini dikarenakan karena oceanic crush ini. Nah, kalau misalnya ini itu adalah mountain belts move upward, ini artinya ini itu maksudnya permukaan yang di bawah continental crust ini naik ya. Makanya dinamakan mountain belts move upward. Kemudian proses yang selanjutnya ini sama sebetulnya adalah tahap akhir dari yang ini. Jadi makin naik gitu, makin kecil lah dia eh karena erosi ya, karena erosinya semakin erosi dia jadinya seperti ini, dia makin berkurang jadinya makin dikit.
Nah, kemudian di sini tuh ada eh, apa namanya? eh Sebelum blok itu apa namanya? Fault ya. Jadi dia membentuk lipatan di dalam Pluton selama pembentukan mountain ya, ada dua ini atau yang di follow selama periode erosinya. Maka dia bentuk seperti ini. Kalau surface-nya kayak ini, dan trace of water removing by erosion itu seperti ini, dan granitnya itu di sini. Kalau ini di sini tuh sama aja, cuman ada ini setelah block faultingnya. Jadi title fault block mountain range on fault on life, dan range throughout is bounded by normal faults yang di sini. Nah, kemudian di sini tuh ada apa namanya? eh Ini kalau di sini tuh ada batuan ya, batuan yang menjadi perekambian metamorfik dan batuan beku yang telah jadi fault dan bergerak ke atas, dan dia apa namanya, ekstensif, menjadi glasier ya yang lebih besar, dan respon terhadap apa namanya, hutan-hutan ya, seperti itu. Kemudian di sini tuh ada gambar Basin and Range and Adjoining Geological Province. Iya, di sini tuh ada eh, apa namanya, wilayah atau range-nya di sini, yang mungkin itu aja. Kemudian di sini tuh ada tekanan yang rilis dari akibat melelehnya magma. Dia mengangkat ke atas ya, sampai ke atas seperti ini. Kemudian mengalami extension juga. Dan di sini tuh ada continental crust, kemudian upper mantle lithosphere, ada upwelling asthenosphere. Jadi dia tuh merilis pressure di bawah permukaan itu yang melt sampai ke atas, sampai keluar. Karena apa namanya, dia ini akan membuat apa namanya, semua magmanya ini akan keluar. Nah, kemudian di sini ada thick continental crust of mountain. Jadi mountain itu dia dari asthenosfer, mantle, litosfer, dan continental crust. Seperti itu. Dan di bagian atas continental crust itu dinamakan sebagai central part atau titik tengah lah, atau titik awal yang menjadikan bahwa mountain belt ini muncul seperti itu. Jadi di wilayah continental crust. Kemudian maka dinamakan thick continental crust of a mountain belt produced during origin atau pembentukan gunungnya. Nah, kalau di sini tuh ada delamination of gravitasi yang tidak stabil, karena mantel litosfer yang panas di asthenosfer yang mengambang dan menggantikan eh, apa namanya, foundering dari litosfernya. Kemudian dia heating ya, di atas litosfernya. Jadi dia seperti ini. Dia tuh heating di atas litosfer sampai ke atas upward. Kemudian dia itu bakal extension karena panas. Jadi dia bakal extension ke kanan dan ke kiri. Jadi dia bakal apa namanya? Bakal mengambang kemudian bakal ke arah kanan dan kiri. Nah, kemudian di sini tuh ada Somterans, eh ini tuh ada wilayah ya. Wilayah, hmm,
tumbuhnya kontinen ya. Jadi ada displaced terrains. Jadi di beberapa negara mountain belts itu mul karakteristiknya dari bedrock itu muncul tidak tidak relate ya dengan negara-negaranya. Jadi untuk mengetahui bahwa geologi tentang geologi mountain belts, geologi itu beberapa punya beberapa tahun lah untuk membangun major tentang mountain belt sampai ke tektonostratigraphic terrains, ya ini, or more simply terrains seperti itu. Dan di sini itu ahli geologi yang sudah mendapatkan informasinya. Di sini ada Stikine Terrain, ada Wrangellia, ada Sonomia, Franciscan and Great Valley, and Cage Creek Terrain, Kanada, Roberts Mountain Terrain, Golconda Terrain. Nah, kemudian di sini tuh ada garis ekuator ya. Sebagai future Siberian Terrains. Di sini itu adalah 200 gambar dari 200 miliar tahun yang lalu. Dan lempengnya itu eh bergerak apa ya? Bergerak selama garis ekuatornya ini dekat gitu. Dan ini adalah part of future Alaskan terrains yang ditunjukkan di warna ini. Kemudian di sini ada gambar dari 120 juta tahun yang lalu. Alaskan Terrace ini dia bergerak ke northward ya, seperti itu. Jadi dia mulai mendekat kayak gitu. Kemudian dia makin dekat lagi dari sini ke sini 80 juta tahun yang lalu. Itu dia terjadi crash ya di sini. Jadi dia terrain antar terrainnya itu dia menjadikan super terrain yang mengelilingi northeast. Kemudian di sini ada transform fault di bagian sini ya, 40 juta tahun yang lalu yang menjadikan sebagai super terrain. Dan eh, lagi perjalanan lagi ke arah north, itu Alaska. Kemudian di sini ada present di terrain itu di tempatnya. Jadi dia mengalami subduction di sini. Nah, mungkin saya mau apa namanya memberikan kesimpulan ya. Jadi kalau misal di bab 4 tadi kan tektonik lempeng itu kita membahas tentang dinamika internal bumi sebetulnya. Jadi litosfer itu litosfer bumi itu menjadikan bagian-bagian lempeng-lempeng yang bergerak di atas lapisan atas atmosfer yang plastis dan didorong oleh arus konveksi mantel atau mantle convection, tarikan lempeng, slap pull, dan dorongan punggungan ridge atau push. Dan di bab 5 kita membahas tentang pembentukan pegunungan atau orogeny. Topik utamanya itu deformasi kerak bumi dan kesimpulannya itu adalah interaksi di batas-batas lempeng inilah yang menyebabkan batuan di permukaan mengalami deformasi, lipatan, dan patahan yang akhirnya membentuk struktur kompleks dari sabuk pegunungan. Dan di sini ada kata-kata yang harus diingat. Apa namanya? Oh, nggak ada yang diingat ternyata. Oh, ada Akrito Terrain, Konda Kraton, Fault Block Mountain Range, Fault and Thrust Belt, Gravitational Collapse and Spreading, Lithospheric Delamination or Delamination, Major Mountain Belts, Mountain Range, Orogeny, Precambrian Shield, Suspect Terrain, Tectonostratigraphic Terrain, ini juga. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri chapter 4 dan 5. Saya Fizal Rozmi, Departemen Teknik Geomatika, Program Studi Teknik Pertambangan. Izin kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.